Makanya kalau kita baca sejarah para ulama, mungkin kita tidak temukan di zaman sekarang. Mereka itu dari bulan Rajab, dari bulan lalu, toko mereka sudah tutup. Perusahaan mereka sudah dia liburkan. Karyawan dia liburkan, tetapi gaji tetap dibayar. Apa tujuannya? Persiapan bulan Ramadan. Mereka persiapan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan masuk eksekusi. Makanya para ulama mengatakan Ramadan, Rajab, bulan menanam. Sya'ban, bulan menyemai. Dan Ramadan, bulan panen. Memaksimalkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, dan juga setelah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, maka lewat mimbar yang mulia ini selalu dan senantiasa kita ingatkan untuk mari senantiasa meningkatkan sekaligus mengevaluasi kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman, karena takwa sebaik-baik bekal Anda, bekal saya, bekal kita semua di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian dan bersiap-siaplah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu di dunia ini menuju Allah, menuju kampung akhirat, menuju kampung keabadian kita selamanya. Bekal apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita meminta dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya,
Mudahkan ibadah-ibadah kita. Kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita berjumpa dan menatap wajah Allah di syurganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan kita akan bahas 3 kiat bagaimana sukses dalam bulan suci Ramadan. Walaupun kita katakan tidak cukup dengan 3 kiat, tapi semoga dengan 3 kiat ini kita bisa sukses nanti di bulan Ramadan yang kurang lebih 2 pekan lagi ke depan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada di tanggal 15 Sya'ban. Artinya kurang lebih 2 pekan lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Ramadan Anda dibandingkan dengan tahun lalu mau sama seperti tahun ini, atau Ramadan kita tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu? Maka semua kita mengatakan, saya mau lebih baik dibandingkan bulan Ramadan saya yang lalu-lalu. Namun pertanyaannya jamaah, madza qabla Ramadan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita persiapkan agar kemudian Ramadan kita bisa sukses? Agar Ramadan kita memang bulan ampunan dan kita mendapatkan ampunan. Agar Ramadan kita yang namanya bulan berkah, kita mendapatkan berkah diri kita dan keluarga kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pasang mindset, pasang pola pikir bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya. Pasang mindsetnya jamaah sekalian. Bulan Ramadan, bulan yang sangat penting bagi saya. Bulan Ramadan, bulan yang sangat saya butuhkan. Sehingga berawal dari pola pikir kita sangat butuh dengan Ramadan, maka Anda akan bersungguh-sungguh untuk beribadah pada bulan Ramadan. Kenapa ada orang yang rajin sholat berjamaah 5 kali sehari semalam jamaah? Bahkan dari segi umurnya sudah tua, misalnya Pak Haji, orang tua kita. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa sholat berjamaah sesuatu yang sangat penting. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau Anda ingin maksimal ibadah, maka pasang di pikiran kita, ini adalah bulan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jamaah sekalian, Al-Qur'an pedoman hidup kita. Kapan Allah turunkan? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an, dan itu Al-Qur'an menjadi pedoman kita sampai hari ini dan sampai nanti kita meninggal dunia dan sampai hari kiamat. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan ibadah, bulan dilipat gandakan amalan, syaitan diikat dan pintu surga dibuka. Maka pasang baik-baik mindset ini jamaah sekalian. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama, mungkin kita tidak temukan di zaman sekarang. Mereka itu dari bulan Rajab, dari bulan lalu, toko mereka sudah tutup, perusahaan mereka sudah dia liburkan, karyawan dia liburkan, tetapi gaji tetap dibayar. Apa tujuannya? Persiapan bulan Ramadan. Mereka persiapan dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan masuk eksekusi.
Makanya para ulama mengatakan Ramadan, Rajab, bulan menanam. Sya'ban, bulan menyemai. Dan Ramadan, bulan panen. Memaksimalkan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Kenapa ada orang segitunya dengan usahanya dia tutup untuk bisa maksimal di bulan Ramadan? Karena sudah terpasang di mindsetnya Ramadan bulan yang sangat penting bagi saya. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagi anda semua, bagi saya dan kita semua, Ramadan itu bulan apa? Biasa saja, bulan penting atau bulan yang sangat penting? Maka kalau anda ingin maksimal, kita ingin maksimal ibadah pada bulan Ramadan, maka pasang mindset ini bahwa Ramadan bulan yang sangat saya butuhkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa sukses? Bagaimana kita bisa maksimal beribadah, memperbanyak ibadah, memperbanyak qiraatul Quran pada bulan Ramadan? Mulai sekarang jamaah, bulan Sya'ban ini biasakan lakukan amal-amal soleh. Biasakan lakukan amal-amal ketaatan yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Apa tujuannya? Persiapan. Apa tujuannya? Pemanasan. Bulan Ramadan, bulan panen ibadah. Di samping kita ada lapangan futsal jamaah. Kira-kira kalau ada event, yang mana lebih banyak pemain berlatih, bermain pada saat pertandingan atau pada saat persiapan? Maka pada saat persiapan bisa 1 atau 2 bulan. Pertandingannya cuma 1-2 hari. Apa tujuannya? Membangun pondasi kekuatan. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sama dengan anda baca Al-Quran. Orang-orang yang anda temui itu yang rajin mengaji di masjid setelah salat subuh, yang baru hari ke-5, ke-7 sudah khatam, mereka itu adalah orang-orang yang telah membiasakan hidupnya dengan Al-Quran. Sehingga apa? Terbiasa. Masuk Ramadan langsung gas. Makanya kalau kita baca sejarah para ulama seperti Imam Mujahid, Imam Abu Qudamah, yang mereka mengkhatamkan ketika 10 Ramadan terakhir, puncak Ramadan, di malam-malam Lailatul Qadar, mereka khatamkan Al-Quran 1 malam 1 kali. Bayangkan coba jemaah. Kenapa mereka terbiasa khatam 1 malam 1 kali 10 terakhir Ramadan? Ternyata di 20 Ramadan mereka khatamkan Quran per 3 hari. Kenapa mereka mampu di kedua Ramadan, di 10 kedua Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, sehari 3 kali? Karena di 10 awal Ramadan mereka khatamkan Al-Quran per 7 hari, per minggu khatam. Dan ternyata jamaah sekalian, kenapa mereka mampu khatam per 7 hari di bulan Ramadan? Karena di bulan Sya'ban mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah. Sehingga apa? Masuk Ramadan, mereka tinggal meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, biasakan kebiasaan itu. Apply kebiasaan yang baik. Astagfirullah. Tadi jamaah sekalian, saya menerapi seseorang. Saya suruh istighfar, Pak, istighfar. Itu mulutnya Pak tidak bisa goyang. Bilang anunya, istighfar. Saya tanya, ini waktu sehat sholat ji? Dia bilang tidak pernah sholat Ustaz. Ya Allah ya Karim. Saya langsung teringat, bagaimana sekiranya nanti ketika di akhir hayat kita, ketika kita ditalkin suruh ucapkan la ilaha illallah, yang kata Nabi pasti masuk surga, itu tidak bisa diucapkan jamaah sekalian. Kenapa? Karena kurang pembiasaan dan kurang mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua dan yang terakhir dan yang ketiga jamaah sekalian,
agar kita bisa sukses mendapatkan ampunan di bulan ampunan, mendapatkan keberkahan di bulan yang berkah. Ingat jemaah sekalian, betul, bulan Ramadan itu bulan ampunan. Betul, bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan penuh berkah. Tapi banyak orang lupa jemaah sekalian. Dan banyak orang tidak tahu. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan azab. Bulan Ramadan bukan hanya bulan ampunan, tapi bulan Ramadan adalah bulan siksaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak memaksimalkan ibadahnya pada bulan Ramadan. Bukan main, Pak. Allah bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ibadah di malam Lailatul Qadar dilipatkan lebih dari 1000 bulan. Ada orang tidak beribadah di situ. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Ramadan bukan cuma bulan berkah, tapi Ramadan juga bulan yang penuh kebinasaan bagi mereka yang tidak maksimalkan ibadah. Apa dalilnya, Ustaz? Coba kita perhatikan jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, Raghima anfu rajulin, celakalah seseorang, binasalah seseorang, kata Rasul. Siapa mereka? Adraka Ramadan. Mereka mendapati bulan Ramadan, sampai hidupnya di bulan Ramadan. Thumman salakha, dan Ramadan berlalu. Artinya dia lewati 29 atau 30 Ramadan. Apa kata Nabi? Falam yughfar lahu. Sementara orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal tidak jamaah sekalian? Anda berada di bulan ampunan, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda lakukan? Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari persiapkan diri kita. Mari ingatkan istri dan anak-anak kita untuk melakukan persiapan-persiapan. Karena Ramadan bukan hanya bulan penuh berkah, tapi Ramadan juga akan menjadi bulan azab bagi mereka yang tidak memaksimalkan ibadah-ibadahnya kepada Allah di bulan Ramadan itu. Dan juga yang terpenting jamaah sekalian, kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Makanya para ulama selalu mengucapkan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kedua ini selalu kita ingatkan, di malam Jumat, di hari Jumat, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra." Kalau Anda berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, maka Allah dari langit ke-7 akan berselawat kepada Anda sebanyak 10 kali. Kata para ulama, bagaimana salatnya Allah kepada hambanya, kepada Anda? Kata para ulama, Allah akan merahmatinya, Allah akan mengampuninya, dan Allah akan mengagung-agungkan nama Anda di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.